warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Gusneta. Saya mahasiswa dari STKIP Insan Madani Ermole, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjawab tugas UAS, belajar dan pembelajaran. Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Hakikat belajar dan pembelajaran merujuk pada esensi atau inti proses belajar mengajar yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia belajar dan cara yang efektif untuk mengembangkan pengetahuan. Tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal dan mencapai hasil yang maksimal. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Teori belajar ada 4, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Cara penerapannya adalah memutuskan visi, misi, dan parameter pembelajaran. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori ini menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Penerapan teori kognitif adalah dalam bentuk bahasa yang digunakan dan penjelasan yang diberikan pendidik mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan apa yang sudah mereka pahami. Penerapan teori ini adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Dan yang terakhir adalah teori humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Capaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Pertanyaan ketiga, apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran? Pertama, ada pendekatan ekspositori, yaitu pendekatan yang diharapkan siswa dapat mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Kedua, pendekatan discovery. Pendekatan discovery ini merupakan pendekatan pengajar yang berusaha untuk meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir peserta didik. Ketiga, pendekatan interaksi sosial yang menekankan terbentuknya hubungan antara individu siswa satu dengan siswa yang lain. Keempat, pendekatan tingkah laku. Pendekatan ini untuk melatih siswa supaya memperkuat respon yang paling terhadap stimulus. Yang kelima, yaitu pendekatan konstruktivisme. Dan yang terakhir, pendekatan kontekstual. Pertanyaan nomor 4, apa maksud dari sumber belajar? Dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Sumber belajar itu adalah segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Adapun sumber tersebut bisa berupa orang, yaitu pendidik, data, yaitu bahan atau materi belajar, lingkungan, yaitu tempat berlangsungnya pembelajaran, metode atau cara teknik yang diterapkan pendidik di dalam proses pembelajaran, dan media atau alat yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran. Dan pertanyaan yang terakhir, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran? Dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran atau strategi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan belajar siswa.
Fungsi manajemen dalam pembelajaran adalah memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam konteks pembelajaran di kelas 8, terdapat beberapa teknik dan strategi yang efektif, antara lain melakukan pendekatan berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis mainan, dan lain-lain. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.